Siapa orang yang suka daun salam, petik salam menjelang petang. Siapa ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunaslah semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhumul adbar, al-ayah. Kepada para alim alamah yang saya takzimi, yang saya hormati, kepada segenap dewan juri, dan yang tak lupa kepada semua teman-teman yang saya sayang. Awalul kalam, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, nikmat, dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Biqaulina tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak, asal kita dapat menempati 3 perkara, yakni iman, Islam, dan ihsan. Para hadirin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini, zaman yang banyak mengalami perubahan. Munculnya sains dan teknologi menjadi perubahan yang sangat besar bagi kaum santri dewasa saat ini. Dalam situasi seperti ini, santri harus istiqomah dan survive mencari ilmu. Berlomba-lomba untuk menghafal, berlomba-lomba untuk memahami isi kitab. Di antaranya kitab Nahwu al-Jurumiyah, Al-Kalamu huwa lafdu al-murakabu al-mufidu bil wat'i, ataupun kitab Amsilati at-Tasrifiyah, fa'ala fa'alu, dan lain sebagainya. Insya Allah kami survive. Di saat yang lain sibuk dengan topi miring, kami pun tenggelam dalam kitab kuning. Di saat yang lain sibuk dengan tiktokan, kami pun juga sibuk dengan hitobahan. Di saat yang lain sibuk dengan sosial media, kami pun sibuk dengan tidak punya pulsa. Para hadirin yang dirahmati Allah, sadar tidak sadar kita harus sadar dan bangkit bahwasanya janganlah kita terlena dengan tipuan ini. Kita terlena dengan YouTube, kita terlena dengan sosial media. Karena apa? Karena makom kita bukan pada hal-hal tersebut, akan tetapi makom kita di sini hanyalah untuk belajar dan belajar secara bersungguh-sungguh. Mau jadi apa generasi Indonesia selanjutnya jika kita mau dijajah dengan hal-hal yang bersikap negatif? Para hadirin yang dirahmati Allah, bagi kami santri merupakan salah satu jalan suci, meskipun banyak onak dan duri. Bagi kami pesantren merupakan penjara suci. Di pesantren kami diajari untuk melatih diri. Melatih diri dari hal-hal yang bersifat nafsu syahwati yang akan merugikan kami di kelak nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis diriwayatkan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang mukmin dan menjadi surga bagi orang kafir. Santri juga diharapkan agar menjalani keislamannya secara kafah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang jika dimaknai secara santri adalah ya ayyuhalladzina, he eleng-eleng wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzin, udkhulu melbu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam, kafatan halis sekabehane, wala tatabi'u lan aja anut sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira langkahe syaiton. Innahu temen saktuhune syaiton iku aduun satru mubinun kang pertelo. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Karena syaitan merupakan musuh yang nyata bagimu. Para hadirin rahimakumullah. Supaya apa? Supaya santri dapat melahirkan keistiqomahan. Supaya santri dapat melahirkan kesolehan. Supaya santri dapat melahirkan keikhlasan, kepekaan tanpa ada unsur keterpaksaan, dan itu semua merupakan peran santri terhadap bangsa yang sesungguhnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, santri juga termasuk dalam kategori ibnu sabil, dan yang lebih familiarnya lagi, santri merupakan seseorang yang berjuang di jalan Allah. Makna berjuang di jalan Allah yakni bukan berjuang dengan menggunakan senjata ataupun dengan menggunakan kekerasan. Karena apa? Karena pada dasarnya Islam tidak pernah menyukai kekerasan. Akan tetapi santri berjuang sebagaimana syair yang dituturkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimadan bidawami mulki lahi. Orang kaya berjuang dengan hartanya, orang pintar berjuang dengan ilmunya, orang miskin berjuang dengan tenaganya, kalau sudah tua berjuang dengan doanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, berhubung di sini belum tentu santri itu menjadi orang kaya atau santri itu orang miskin. Makanya santri berjuang dengan menggunakan ilmu. Santri berjuang dengan menggunakan akal pikirannya. Dengan apa? Dengan menjadi guru ataupun ustadz ataupun ustadzah. Baik di bidang formal maupun non formal dengan ikhlas dan tulus. Bukan karena modus apalagi mengharapkan fulus. Karena apa? Karena dalam kitab Ta'lim Muta'alim sudah dijelaskan, setiap orang yang menuntut ilmu jangan sampai punya niat untuk mendapatkan harta dunia, apalagi untuk mendapat pujian dari pejabat atau penguasa. Na'udzubillahi min dzalik. Para penuntut ilmu hendaknya berniat semua itu diniati karena Allah Ta'ala dan karena Allah semata. Para hadirin yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah, apabila santri yang berperan sebagai orang yang berilmu tinggi hanya duduk di rumah, tidak pernah ikut berpartisipasi untuk membangun negeri, maka apabila ada pertanyaan, apakah bisa keutuhan NKRI terjaga? Maka jawabannya, oh tidak bisa. Kenapa bisa begitu? Karena lawang orang mencari ilmu aja membutuhkan riyadhah, membutuhkan prihatin. Masa pengen jaga keutuhan NKRI hanya duduk diam? Jika suatu saat ada orang seperti itu, maka itu sama seperti orang gila. Karena apa?
pengen sukses tanpa rekoso kangelan ratemenan mongko bakal dadi wong edan. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan, karena saya bukan merupakan santrinya Khalil Gibran. Pak Topik menjahit kopiah dijahit baju yang utuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.